Shalom semuanya. Salah satu pertanyaan yang paling menggetarkan yang dapat kita tanyakan kepada orang adalah, apa yang paling membuat Anda takut tentang masa depan? Karena kita tinggal di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di mana kekhawatiran akan masa depan sering menyelimuti hati manusia, membuat kita seringkali dihantui rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut penyakit, takut keluarga bermasalah, atau bahkan bencana alam. Semua ketakutan dan rasa khawatir ini dapat memicu kecemasan yang tidak enak di dalam hidup kita. Namun, di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan yang menenangkan jiwa. Harapan itu datang dari Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah memberikan janji-janji setia untuk masa depan kita. Maka dalam video ini, kita akan menyelami janji-janji setia Yesus yang memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah segala ketidakpastian untuk masa depan kita. Di mana janji-janji ini bukan hanya sekedar kata-kata kosong, melainkan memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Karena diucapkan sendiri oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengetahui, Tuhan yang tidak pernah terkejut, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sama seperti Dia yang mengetahui Petrus akan menyangkal 3 kali, padahal belum terjadi. Tuhan yang sama juga mengetahui masa depan kita, apa yang akan kita ucapkan nanti, apa yang akan kita lakukan di dalam hidup ini. Bahkan sampai kepada akhir hidup kita, Tuhan juga sudah mengetahui bagaimana hal itu akan terjadi. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Sebab segala hal terbuka di mata Tuhan. Lalu kabar baiknya adalah Tuhan itu kasih, sehingga Dia memiliki rencana yang indah untuk masa depan setiap kita. Meskipun segala kejelekan kita itu Tuhan tahu, tiada tersembunyi, namun Tuhan tetaplah mengasihi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka kita harus memilih untuk mempercayai masa depan kita kepada Tuhan dengan cara terus mentaati segala perintah Tuhan yang ada di Alkitab maupun suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena dengan cara itulah kita bisa tetap berada di jalur rencana Tuhan yang indah itu, bahwa sekali-sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, terlepas dengan hal yang tidak enak sedang kita hadapi sekarang ini. Tuhan tetap ada untuk terus menjaga jalan kita, agar suatu hari kita akan bisa mengalami masa depan yang penuh harapan. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Semua oleh karena Yesus yang terlebih dahulu telah menderita karena pencobaan ketika berada di dunia ini, maka dipastikan Tuhan akan mampu melindungi kita dari cobaan setan yang menghancurkan itu. Sesungguhnya hanya ada satu hal yang dapat membuat manusia mengalami hari depan yang buruk, yaitu ketika orang tersebut termakan oleh kata-kata iblis yang menipu. Seperti Hawa yang terpikat oleh bujuk rayu setan, demikian juga ketika seseorang tergoda untuk menerima ajakan setan untuk berbuat dosa, maka masa depan suram yang sama akan menanti di dalam hidupnya. Yang harus kita ingat adalah datangnya godaan itu tidaklah dosa, sebuah fakta bahwa seumur hidup kita akan terus dicobai oleh setan untuk berbuat dosa. Tidak peduli apakah dia masih muda atau yang sudah lanjut usia, tidak peduli profesi, bahkan pendeta sekalipun, karena selama manusia masih hidup di dunia ini, maka setan akan terus berusaha mencobai kita untuk berbuat dosa. Ketika godaan itu datang, itu belum menjadi dosa. Sampai kita tergoda untuk berbuat, maka itulah yang akan menjadi dosa. Jika seseorang digoda untuk mencuri, maka itu bukanlah dosa sampai dia tergoda untuk mencuri.
baiklah orang tersebut memutuskan untuk tidak mencuri meskipun dia sedang kesulitan uang. Yesus melalui Roh Kudus akan mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Orang lain juga mengalami apa yang kita alami. Ini penting untuk terus diingat, karena iblis akan berusaha menyatakan bahwa pencobaan kita itu berat. Tidak ada orang yang akan memahami beratnya cobaan ini. Sehingga kalau sudah begitu, orang tersebut akan semakin tergoda untuk berbuat dosa berkat mendengar bujukan iblis untuk mengasihani diri sendiri dengan cara tidak sehat. Hal ini berlaku untuk semua cobaan, tidak hanya mencuri, dari kemarahan, depresi, dan lain-lain. Akan tetapi, meskipun kita sering jatuh bangun di dalam dosa, asalkan kita setiap kali langsung memohon ampun, maka Tuhan akan ampuni. Asalkan kita juga sudah mengampuni kesalahan orang lain. Meskipun kita harus menuai hasil kesalahan kita, akan tetapi pertobatan kita akan membuat kita tetap berada dalam rencana indah Tuhan. Tuhan akan terus memberi kita pertolongannya yang ajaib. Ingatlah, demi masa depan indah yang penuh harapan itu dapat kita terima, maka Yesus akan selalu menaruh rasa ingin bertobat di dalam hati kita melalui Roh Kudus ketika kita sudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 2 Tesalonika 3 ayat 3 tertulis, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Tuhan berjanji bahwa dengan setia akan terus melindungi kita dari yang jahat sampai kapanpun. Semua demi masa depan kita. Sekarang untuk lebih meyakinkan iman percaya kita lagi, mari kita simak perkataan-perkataan Yesus berikut ini sebagai janji untuk masa depan kita yang penuh harapan. Itu akan terjadi. Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Yesus mengucapkan ini tepat setelah Yesus berkata, manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mammon. Jadi kita harus memilih apakah mau percaya dengan Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Sesungguhnya kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan cara tidak lagi khawatir akan hari esok. Sebab terhadap makhluk terkecil sekalipun, seperti burung-burung di udara atau bunga bakung di ladang, saja Tuhan peduli. Maka tentu saja Tuhan akan sangat peduli terhadap kita yang merupakan anak-anaknya. Maka dari sini kita bisa belajar ketika iblis sedang menggoda kita untuk mengkhawatirkan hari esok, kita harus segera memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan secara ajaib akan menyediakan segala kebutuhan yang iblis sedang coba membuat Anda khawatir. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan yang sama pasti juga akan menolong kita sekarang maupun nanti. Yesus juga berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7 tertulis. Yesus telah mencontohkan bagaimana dia selalu memperlihatkan dirinya begitu bergantung kepada Bapa. Yesuslah role model kita. Dia ingin kita mencari Tuhan dengan tekun dalam segala situasi, baik suka maupun duka, agar kita benar-benar bisa menyatakan rasa miskin kita kepada Bapa, bahwa kita sangat membutuhkan kasih Bapa di dalam hidup ini. Maka Yesus memerintahkan kita agar terus meminta apa yang kita inginkan, mencari segala solusi dari permasalahan kita dengan terus mengetuk pintu Bapa di dalam Dia. Dan Yesus berjanji, apabila kita mengerjakan ini semua, kita akan diberikan, mendapat, dan pintu pun dibukakan untuk kita. Bapa Surgawi,
yang sangat mengasihi kita itu sanggup melakukan segala mujizat dalam hidup kita. Jangan khawatir, teruslah percaya, karena Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Jika kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, maka segala sesuatunya mungkin untuk terjadi. Bahkan segalanya masih mungkin terjadi meskipun iman kita kurang sempurna atau kurang percaya. Karena Yesus mengucapkan janji di Markus 9 ini adalah ketika sedang didekati oleh seorang pria untuk meminta pertolongan agar anak lakinya disembuhkan dari roh jahat. Pria itu telah meminta murid-murid Yesus untuk mengusir roh tersebut, namun mereka tidak dapat melakukannya. Yesus meminta agar anak laki-laki itu dibawa kepadanya, dan pada saat itu anak laki-laki itu mengejang dan mulutnya berbusa. Meskipun demikian, Yesus menyatakan, segala sesuatu adalah mungkin bagi dia yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yesus menyembuhkan anak itu. Markus 9 ayat 24. Semua karena kasih karunia. Meskipun keraguan itu datang dan Anda tergoda untuk khawatir, namun percayalah, Tuhan akan tetap menolong Anda dalam waktunya yang sempurna. Mengapa kita tetap bisa ditolong Tuhan meskipun kita suka khawatir? Sebab Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Lewat segala permasalahan yang kita hadapi dengan jatuh bangunnya, sesungguhnya kita sedang mengalami pendewasaan iman dari Tuhan. Talenta-talenta kita sedang diasah oleh Tuhan, sehingga suatu hari bisa menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Jadi meskipun Anda merasa bahwa banyak salah atau tidak sempurna selama ini, itu justru merupakan sikap hati yang Tuhan mau kita miliki. Selamat kalau Anda merasa bahwa diri Anda tidak layak bagi Tuhan. Anda sudah menjauhkan dari sifat orang Farisi di zaman Yesus yang Tuhan kecam karena selalu merasa benar. Karena orang-orang yang menyadari keberdosaannya adalah orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan tentang pertobatan, pengampunan, dan kebebasan dari dosa. Bagaikan benih yang jatuh di tanah subur, pasti bertumbuh. Suatu saat Anda pasti akan berbuah lebat dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Pengalaman dipakai Tuhan itu pasti akan membuat hidup Anda akan naik ke level di mana Anda sendiri tidak akan pernah membayangkan, saking luar biasanya. Sekarang, apapun yang terjadi, datanglah segera kepada Yesus, karena Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ucapan indah ini memberikan pemahaman penting bagi hidup kita, karena Tuhan adalah pencipta kita. Jadi sama seperti sebuah alat yang jika rusak, maka langkah terbaik untuk membetulkannya adalah dengan membawanya kembali kepada si penciptanya. Jadi, jika kita semua sedang letih lesu dan berbeban berat, maka datang kepada Yesus adalah langkah terbaik, karena Yesus akan membetulkan apa yang selama ini salah dalam hidup kita. Entah itu jalan hidup, pilihan-pilihan, bahkan talenta kita akan Tuhan bangkitkan. Pikiran kita akan terbuka karena Tuhan telah meniupkan hikmat-Nya kepada kita, memberitahukan rancangan yang sejak semula sudah Tuhan desain untuk kita, sehingga kita akan menerima kelegaan. Ini dapat terjadi melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dengarlah selalu tuntunan Roh Kudus. Ingat selalu kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang mau mengakui kesalahan, meminta ampun, dan mengampuni orang lain. Masa depan indah yang penuh harapan pasti kita akan terima. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.